Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Jangan di sini sebule-bulean seperti nggak apa-apa. Apa Ya. namanya, in reality, jujurly, apalah begitu-begitu jaksel-jaksel. Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Miskin? Especially compared to languages like Arabic. I don't agree with that. Bahasa Indonesia itu kaya akan kosakata. Coba untuk kata-kata ke belakang aja. Saya pengen ke belakang. Ada kata-kata boker, ya. Ada kata-kata juga beol, cepirit, sakit perut, mencret di celana. Many kosakata yang lebih kaya daripada bahasa bule. Kalau bule misal bahasa Inggris itu apa paling kalau untuk boker? I just need to have a poo. Itu doang. I want to go to the toilet. Itu doang. Tidak ada sekali seperti itu. Lagian ya cewek-cewek ini bingung ya kenapa sih harus pakai bahasa Inggris gitu. Kan sudah jelas lahir di sini orang Wakanda. Sok-sok kebule-bulean begitu. Ya seperti saya dong. Yang benar-benar semua usaha itu hanya semua dalam bahasa Indonesia. Sampai bahasa yang keriting-keriting. Jadi cintai. Kalau memang merasa bahasa Indonesia itu miskin kosakata, ya jangan tinggal di sini pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Inggris, ya ke luar negeri aja, ke Kanada lah, ke Inggris lah, ke Amerika. Jangan di sini sebule-bulean seperti nggak apa-apa. Apa Ya. namanya, in reality, jujurly, apalah begitu-begitu jaksel-jaksel, sok-sok centil, sok-sok gacol gitu kan, sok-sok internasional. Padahal kalau boker tetap aja jongkok cebok, nggak banget gitu loh. Wow. Oke guys, apa yang menariknya di sini guys, saya sangat bersetuju apa yang dikatakan oleh Maxi ya. Bule ini yang mengatakan jangan sok-sok Inggris kayak gitu, jangan sok-sok bule-bulean kayak gitu ya. Kosakata Indonesia itu bagi saya memang apa yang dikatakan oleh Maxi itu sangat-sangat banyak sekali ya guys ya. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris. Jadi apa yang saya dapat lihat di sini, boleh aja guys sangat-sangat suka dan belajar tentang bahasa Indonesia guys. Banyak sekali kosakata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia guys. Bahasa Indonesia tuh miskin. Hah? Kalian belum tahu kata-kata indah dalam bahasa Indonesia berikut ini. Bahasa Indonesia itu aslinya kaya loh. Walaupun jumlah kosakatanya tidak sebanyak bahasa Inggris atau bahasa Arab, tetapi kata-kata bahasa Indonesia itu banyak yang sangat indah. Cuma belum banyak orang tahu aja. Dan ini aku kasih daftarnya. Oke. Pertama ada adiwarna yang berarti Adiwarna. sangat indah. Arunika, cahaya matahari terbit. Oh. Asmara loka, dunia penuh cinta kasih. Amerta, abadi. Asa, harapan. Baswara, bercahaya. Bena, ombak atau banjir. Bestari, berpendidikan, bijaksana. Bentala, Kosakata. bumi. Candramawa, hitam bercampur putih. Wow. Candala, merasa rendah diri. Derana, tabah. Dersik, desir angin atau bunyi angin. Dirgantara, ruang antara bumi dan langit. Dikara, indah, mulia. Wah. Diranda, pemberani. Ejawantah, menjelma menjadi berwujud. Elegi, syair menceritakan duka cita. Esa, satu atau tunggal. Karena masih banyak, aku lagi Banyak, part guys. dua ya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Apabila bahasa Indonesia dinilai sebagai bahasa yang memiliki kosakata termiskin di dunia, maka rekan berpikir izinkan saya juga berteori bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa terefektif di dunia. Rekan berpikir kita harus tahu apa sih kegunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menyampaikan maksud tujuan yang akan diberikan kepada
seseorang yang ingin dituju. Ya. Dan kita juga harus tahu rekan berpikir bahwasannya bahasa merupakan cerminan dari masyarakat yang menggunakan bahasa itu sendiri. Iya, ya. Untuk memahami ini, kita juga bisa menggunakan pendekatan geografis. Rekan berpikir, kita tahu bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu yang ada di dunia Melayu. Sedangkan kita tahu bahwasannya dunia Melayu secara geografis terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ini memberikan keuntungan tersendiri secara geografis oleh masyarakat di dunia Melayu, terutama pada jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kita memiliki ingatan kolektif pada sebuah lagu, misalkan nenek moyangku seorang pelaut. Tentu sebagai seorang pelaut pada zaman itu konteksnya adalah seorang pedagang. Tentu di sini kita bisa memahami bahwasannya dunia Melayu syarat akan dunia perdagangan. Tentu akan sangat meribetkan apabila kita memiliki bahasa yang agak ribet, karena kita di satu sisi harus fokus terhadap sesuatu komoditas yang ingin kita perdagangkan, tapi Oke. kita juga fokus untuk mempelajari bahasa yang agak rumit. Nah, sebagai sebuah perbandingan, kita juga bisa menilik beberapa bahasa yang agak sulit untuk kita pelajari, seperti bahasa Arab, bahasa Jerman, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh saja seperti bahasa Arab. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari bahasa Arab, tentu akan menyadari betapa sulitnya bahasa Arab, terutama pada pergantian verbnya, atau dalam sorofnya, ataupun dalam nahwiyahnya ketika dikenai misalkan mana kosakata yang feminin, mana kosakata yang maskulin. Nah, karena sulitnya dalam bahasa Arab itu, masyarakat Arab menyadari bahwasannya ini agak tidak efisien ketika mereka gunakan dalam perdagangan, sehingga mereka menciptakan 2 style bahasa, yaitu fushah dan amiyah. Tentu ketika kita menguasai bahasa fushah, ketika kita berbicara kepada masyarakat awam ataupun masyarakat yang ada di pasar, kita akan menyadari betapa berbedanya 2 bahasa ini. Sehingga kita perlu menyadari bahwasannya dalam dunia perdagangan, semakin efisien ataupun semakin efektif kosakata yang digunakan, itu akan memberikan keuntungan tersendiri karena akan memudahkan komunikasi di antara dunia dagang itu sendiri. Sehingga saya bisa berteori dari sini bahwasannya bahasa Indonesia merupakan bahasa terefektif di dunia. Terefektif. Buat mbak-mbak yang jago bahasa Inggris yang ngomong kalau kosakata Indonesia itu miskin, mungkin bisa coba bahasa Jawa, mbak. Saatnya wong Jawa tampil. Di bahasa Jawa ini gampang sekali mencari keributan, mbak. Karena misalkan kita makan aja ya, bahasa makan tuh banyak banget. Ada dahar, nedo, maem, mangan, madang, badok, nguntal, jeglak. Gampang banget kita mencari Banyak. keributan di bahasa Jawa ini, mbak. Gini aja, bapak ibu sudah badok belum? Wah, langsung tuh dipukul piring bala kita. Padahal artinya sama, makan. Ada lagi satu Makan. kata namanya raimu. Mungkin kalau kita di daerah Solo, kita ngomong raimu, itu nggak apa-apa. Coba kalau di daerah Tegal atau pesisir, raimu bisa dipukul orang kita. Terus banyak juga bahasa Jawa yang nggak bisa diartiin. Contohnya kunduran. Kunduran tuh apaan? Ada lagi keselomot. Keselomot iki opo? Kosakatanya mungkin dikit ya, tapi layer-layer, mbak, susah banget. Ada kromo inggil, kromo alus, ngoko lugu, ngoko alus. Wah, ribet banget. Tiap strata orang kita harus ngomongnya beda-beda. Terus ada diagnosa penyakit-penyakit yang cuma ada di bahasa Jawa, kayak contohnya siwilen. Pokoknya coba, mbak, bahasa Jawa. Wah, itu keren banget, mbak. Mau tanya orang tidur aja kita ribet loh. Bahasanya banyak. Ada sare, tilem, turu. Kalau misalkan tanya ke saudara pas lagi mudik, om, bule sudah micak belum? Nah, itu sopan banget. Bisa putus hubungan keluarga kita. Lah kunci pusat peradaban dunia emang. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Nona. Nona. Nah, ini sekarang suasananya suasana senja, jadi tadi ada yang kirim saya reels Anda dan beberapa pendapat yang Anda sampaikan agak sedikit mengganggu saya, tapi mungkin Mengganggu ya. saya harus sampaikan ini dengan kata mungkin Oke. supaya ini terdengar sedikit lebih halus dari apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan secara terang benderang. Mungkin bukan kosakata bahasa Indonesia ini yang miskin, tapi kita yang memberi ruang terlalu sempit ataupun kecil untuk menampung kekayaan kosakata bahasa Indonesia yang sedemikian beragam, berwarna. Tadi Nona bilang miskin, berarti Nona tahu artinya miskin, tapi apakah Nona tahu apa itu miskin sekali? Itu disebut rudin. Sakit sekali itu disebut rodan, dan lelah sekali itu disebutnya lejar. Cahaya pagi yang masuk lewat jendela kamar Nona
saat pagi dimulai itu namanya arunika. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu kaya. Kaya, gani, gemah, rani, sugih, bergelimang. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin kosakata. Nah, ini ada video yang lewat nih di FYP saya. Well, I'm not saying that I disagree with that statement, but Tidak let's bersetuju. appreciate something that, other languages might not have. It's the flexibility of Indonesian language. For example, when we're trying to ask someone's current state, situation, condition, we use how are you, right? And I would say it's a pretty much rigid template, which we cannot exchange the order of the words, We cannot use are you how, you are how, we can only use how are you. However, in Indonesian language, we can actually use, some creativity when we're asking bagaimana kabar kamu. Bagaimana kabar kamu is one option, right? But we can actually use some alternatives such as kamu gimana kabarnya? Banyak Kabarnya artinya. kamu gimana sih? Or even like, udah lama nih nggak ngabarin. Kamu gimana? So is it true that Indonesian language is not rich in vocabulary? Well, maybe. Even if it's true, does Indonesian language reflecting how lazy we are? I'm not sure. Because in fact, one phrase could up to several alternatives as I mentioned before. I think that's all from me. Okay. Asming Base out. Thank you. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true. Bad news is a good news itu benar-benar works untuk jurnalis, apalagi dalam berita seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat komennya, banyak banget yang ke-trigger tentang bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang miskin. Kenapa gue bilang bad news itu benar-benar works? Kalau misalnya gue kasih contoh aja yang simple. Gue mau kasih contoh highlights berita tentang Ariel Tatum suka sama cowok tinggi. Apakah berita itu menjual? Jawabannya tidak. Kalau misalnya diganti highlightnya, Ariel Tatum tidak menyukai cowok pendek, akan banyak sekali cowok-cowok yang ke-trigger tentang hal itu karena dia merasa pendek lah dan lain sebagainya. Contoh lain adalah Indah Ji ini, yang kalian banyak ke-trigger juga kan. Jadi, kosakata bahasa Indonesia itu lebih miskin dibandingkan kosakata dari negara Arab. Dan faktanya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya diganti dengan bahasa Arab mempunyai kosakata yang lebih kaya daripada bahasa Indonesia, apakah itu menjual? Apakah kalian akan ke-trigger? Gue pasti yakin kalian tidak akan ke-trigger seperti ini. Tapi kalau misalnya kita telah lagi tentang bahasa Indonesia memang mempunyai kosakata lebih sedikit daripada bahasa Arab, yaitu 120 ribuan. Nah, sedangkan bahasa Arab ada kurang lebih 12 juta, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada 1 jutaan. Sedangkan bahasa Indonesia ini dibandingkan dengan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, dibandingkan dengan bahasa Jawa saja, bahasa Indonesia ini tidak lebih banyak kosakatanya dibandingkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu lebih banyak kosakatanya, lebih kaya. Gajilah. Misal katakanlah orang terjatuh karena terpleset, orang terjatuh karena kesandung dan lain sebagainya, itu beda untuk penyebutannya. Ada yang namanya bahasa itu boso ngoko alus, ngoko kasar, dan juga ngoko. Ada yang namanya kromo alus, kromo inggil, kromo. Dan banyak lagi. Adapun misalnya anak hewan itu disebut seperti apa, lalu ada kereta bahasa dan lain sebagainya. Jadi yang namanya bahasa Jawa pun lebih banyak daripada bahasa Indonesia untuk kosakatanya. Bahkan bahasa Indonesia itu lebih banyak mempunyai kata serapan dari bahasa Jawa itu sendiri juga. Misalnya katakanlah aba. Aba itu berarti bunyi dalam bahasa Jawa. Di Indonesia diseraplah dengan kata aba-aba. Aba-aba artinya ketukan, bunyi, dan lain sebagainya. Bahasa kita itu berasal dari bahasa Melayu lalu berkembang menjadi lingua franca yang tersebar ke seluruh Indonesia. Lalu bahasa Melayu ini berkembang seiring berjalannya waktu menjadi bahasa Indonesia yang disepakati oleh bangsa Indonesia kita sebagai bahasa pemersatu bangsa. Lalu bahasa Indonesia sendiri sampai sekarang itu mengalami yang namanya perkembangan perbendaharaan kata. Banyak juga orang-orang kita itu tidak tahu tentang bahasa Indonesia yang sekarang. Oke, misal contohnya itu kayak lanatur, paladin, saltik, swafoto, kemudian unggah, kemudian daring, luring, narahubung, dan lain sebagainya. Ya, pasti kalian itu lebih common atau lebih mudah mengerti tentang bahasa-bahasa serapan seperti yang namanya online, offline, drive-thru, server, dan lain sebagainya. Kita lebih common sama bahasa-bahasa serapan dari bahasa Inggris karena bahasa Inggris sendiri lebih lama digunakan daripada bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Inggris sendiri sudah 1 abad atau berabad-abad lebih yang sudah digunakan, kemudian bahasa Inggris itu menjamur ke seluruh negara-negara yang dijajah. Kemudian bahasa Indonesia sendiri, kalau misalnya gue nggak salah, kalau misalnya salah boleh dikoreksi,
itu belum ada 100 tahun. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya bahasa Indonesia kita yang miskin itu artinya buruk, artinya jelek? Ya jawabannya tidak, karena Tidak. bahasa Indonesia kita itu memang baru berkembang tidak jauh lebih lama dibandingkan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sampai sekarang pun terus berkembang untuk perbendaharaan katanya. Mau kalian marah-marah, mau kalian marah sampai jungkir balik dan sekalipun, itu tidak akan menutup fakta bahwa negara kita memang untuk bahasanya sendiri masih menggunakan serapan-serapan dan lain sebagainya, masih membutuhkan perkembangan yang benar-benar banyak sekali untuk bahasanya. Jadi maksud gue adalah kalau misalnya kalian jangan terlalu marah terhadap suatu hal yang memang faktanya seperti itu, karena memang kalau misalnya kalian mau yang namanya berbangga, bahagia tentang Indonesia, ya jangan menggunakan kebanggaan kalian secara kolektif. Kalau misalnya kalian mau memang berbangga dengan bahasa kalian, bahasa Indonesia, bahasa kita, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu aja sih. Lu kira bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia gampang? Jelasin. Oleh means buy. Oleh-oleh means souvenir. Nanti means later. Dulu means the past. Nanti dulu means please wait a moment. Dada means chest. Dada means goodbye. Percaya gak sih kalau gue bilang bahasa Indonesia itu lebih susah dibandingkan bahasa Inggris? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi 2 tahun lalu itu gue bener-bener baru sadar kalau bahasa Indonesia ini lebih susah dibandingkan bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia ini sebenarnya punya kata kerja yang ribet banget gitu untuk dipelajarin. Buktinya nih ya, di bahasa Inggris makan itu i. Nah variasinya cuman paling eat, ate, eaten, eating. Gak ada lagi guys. Nah di bahasa Indonesia ini tanpa kita sadari banyak banget variasi kata kerjanya. Banyak banget variasinya. Contoh ya. kata kerjanya ya. Oke. Makan. Variasinya tuh ada makan, Makan. lagi makan, makan yuk. Nah Yuk. ini artinya ngajak orang makan nih. Makan nih. Nah ini Makan, artinya ya, lu nyuruh benar. orang makan makanan yang lu pegang. Makan tuh. Nah ini artinya ada 2 nih. Gantung nada lunya. Kalau lu iya. ngomongnya makan tuh, artinya lu nyuruh orang makan makanan yang lu nggak pegang. Kalau ngomongnya makan tuh, artinya lu puas setelah lu ngelakuin hal kasar atau kejam. Ada lagi nih, makanlah. Nah ini Makanlah. artinya banyak nih. Iya. Tergantung nadanya juga. Kalau lu ngomongnya makanlah, artinya lu bujuk orang untuk makan. Kalau lu ngomongnya makanlah, artilah di situ artinya pasti. Jadi antara makanlah artinya lu pasti makan, atau gak makan lah artinya lu pasti gak makan. Nah ada lagi nih, makanin. Itu artinya lu suruh orang untuk bantuin lu makan. Jadi kalau misalkan lu ngomong makanin lah, itu artinya lu kenyang. Bang, negara apa yang di sekolahnya belajar bahasa Indonesia? Menarik nih. Pelajaran yang seharusnya selalu bagus ya nilainya. Soalnya tiap hari kita pakai. Tapi ada nggak negara lain yang belajar bahasa Indonesia juga? Terus sampai sama Good News from Indonesia, Detik dan Kemlu.go.id. Kamu tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penggunanya paling banyak ke-10 di dunia. Dengan jumlah 199 juta orang. Top global kita ya. Nah, ada beberapa negara yang juga pakai bahasa Indonesia di kurikulum pelajarannya. Contohnya, Australia. Ada beberapa sekolah yang punya mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena mereka menganggap Indonesia sebagai negara berkembang dan berpotensi menjadi negara yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, bahasa Indonesia juga dijadiin jurusan di universitas berbagai negara. Jadi Vietnam, Jepang, Kanada, Amerika, Mesir, sampai Hawaii. Ada 52 negara yang belajar bahasa Indonesia. Makanya kita harus bangga nih pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu gimana? Nilai bahasa Indonesianya remet gak? Bang, negara apa? Ngomong-ngomong tentang EYD, kalian tahu nggak sih ejaan bahasa Indonesia atau tata bahasanya itu sudah pernah berubah 4 kali. Ejaan bahasa Indonesia yang pertama itu ejaan Van Ophuijsen. Nah ini dari zaman Belanda dari 1901 sampai 1947. Nah ini tuh ejaan yang masih versi lama, yang penggunaannya bisa dilihat di contohnya kayak jang disajang, yang maksudnya yang disayang. Pokoknya ejaan-ejaan lama. Yang kedua dari 1947 sampai 1972 ada yang namanya ejaan Suwandi atau Republik. Nah ini ejaan yang paling kelihatan, kalian bisa lihat di contohnya. Yang paling bisa gue lihat itu penggunaan di itu dulu nggak ada bedanya untuk kata kerja dan kata tempat. Nama Suwandi ini diambil dari nama Menteri Pendidikan waktu zaman era Soekarno. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan. Nah ejaan ini diresmikan oleh zaman Pak Soeharto dulu. Nah ini udah ada pembedanya nih. Yang terakhir itu ada PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 2016. Nah jadi pedoman yang kita pakai sekarang itu PUEBI. Apa nggak EYD? Karena masih disempurnakan dan akhirnya jadi...
Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video dari sumber TikTok ya mengenai tentang beberapa hal, yaitu mengatakan ya bahwa kosakata Indonesia itu kayaknya miskin dan tidak mempunyai banyak variasi dan tidak mempunyai banyak perkara-perkara kata-kata kerja ya, contohnya seperti begitu ya, untuk diberikan sebagai salah satu tindakan dari segi menyampaikan maksudnya, menyampaikan tujuan dan sebagainya ya. Dan beberapa hal telah ditanggapi oleh netizen Indonesia sendiri ya, sebab dibahaskan oleh yang dikatakan akun di TikTok yang bernama Indah G ya, memberikan salah satu pernyataan mengatakan bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin dari segi kosakatanya yang begitu tidak banyak berbanding dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Arab ya. Dan apa yang saya dapat lihat guys ya, kosakata daripada yang ditanggapi oleh netizen Indonesia ini, bagi saya mereka telah memberikan satu tanggapan berdasarkan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri dan juga beberapa kosakata melalui daripada kata kerja dan sebagainya. Contohnya seperti tadi, yaitu bahasa Jawa guys ya. Kalau dilihat dari segi kosakatanya tuh serapan daripada bahasa Indonesia itu wah begitu banyak sekali ya guys ya. Mohon maaf sekiranya kalau kata dan juga pernyataan dari Uncle nih mungkin tersalah dan sebagainya, bisa saja dikoreksi di ruangan kolom komentar. Bagi saya guys, bahasa Indonesia itu kalau dilihat dari segi tren ataupun zaman sekarang ini 2024 telah pun dirasmikan sebagai 10 bahasa yang paling banyak diguna pakai dan paling banyak orang kata dituturkan dan sebagainya. Dan dikatakan juga bahasa Indonesia telah menjadi salah sebuah bahasa pendidikan secara umum diguna pakai sebagai kurikulum di sekolah, contohnya yaitu di negara Australia. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang mana bahasa Indonesia ini telah pun dijadikan sebagai pendidikan yang wajib dan juga utama kepada masyarakat yang berada di negara tersebut. Jadi kalau saya lihat bahasa Indonesia juga sudah semakin berkembang dari segi kata kerjanya, kosakatanya juga bermacam-macam, serapan-serapan dan sebagainya sudah orang bilang sudah diperkembangkan melalui tergantung kepada kondisi, situasi dan juga beberapa hal yang disampaikan melalui tujuan dan juga maksud yang disampaikan. Jadi guys, itu adalah merupakan pendapat singkat ya dari Uncle, dan jadi ini adalah sebagai salah satu tanggapan, dan saya juga sangat bersetuju setiap apa yang disampaikan dan juga tanggapan, sebab masing-masing juga ada pendapat dan juga pandangan tersendiri. Jadi menurut kalian bagaimana? Ya silakan tulis di ruangan kolom komentar ya, tentang yaitu netizen yang bernama Indah G ini sebut bahasa Indonesia itu miskin kosakata lepas ngobrol. Jadi guys, itu saja. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.